Pertanyaan saya yang kedua, tadi kita membicarakan tentang, Kak Elia memberikan penjelasan tentang kebangkitan di akhir zaman. Yang mau saya pertanyakan, kebetulan anggota keluarga saya sudah meninggalkan kami lebih dulu 2 orang, bapak kami dan abang kami. Nah, secara kehidupan di duniawi ini, kami menjalin hubungan keluarga, apalagi turunan dari bapak itu sudah puluhan tahun. Yang mau saya menjadi pertanyaan seperti ini, Kak Elia, apakah di suatu hari nanti, di saat kebangkitan itu datang, apakah kita masih bisa saling mengenal seperti kita di kehidupan dunia ini, di surga sana nanti? Apakah ada tertulis di surat di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa kita akan mengenal seperti di dunia ini? Tolong dijelaskan, Kak Elia. Terima kasih. Tadi yang kedua apa ya? Saya lupa. Apakah orang di surga saling mengenal? Ya, kalau di surga apakah mereka saling mengenal? Saya yakin ini mungkin mengacu kepada itu ya. Kitab Pengkhotbah, bukan Pengkhotbah. Kalau Pengkhotbah 9 ayat 5, Ayub, di mana dikatakan bahwa mereka tidak mengetahui lagi rumah mereka. Ya, sebenarnya kalau kita lihat dalam kitab Ayub sendiri, itu bagian dari perjanjian lama, di mana orang-orang pada masa itu belum dibangkitkan dalam Kristus. Tapi kalau kita lihat dalam Injil Lukas pasal 16, ini kisah di mana orang yang ada di Tartarus maupun juga yang di Firdaus, dia kenal kok dengan Lazarus yang pernah hidup sejaman dengan dia. Bentar ya. Lukas 16 ayat yang ke 23 ya. Ayat 22 dulu lah. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ayat 23, orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ayat 24, lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus." Ini kisah di mana dia yang berada di alam maut itu. Dia masih ingat Lazarus, padahal dia sudah meninggal. Supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ayat 25, tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Jadi Abraham Abraham konteksnya di sini adalah menyuruh untuk dia yang berada di alam maut itu untuk mengingat. Kalau dia mengingat berarti masih ada memori masa lalu tentang orang-orang terdekat dia, apalagi Lazarus. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Dia masih ingat ayahnya loh, orang yang di alam maut ini. Ayat 28, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak di dalam tempat penderitaan ini. Ya, karena dia mengatakan di ayat 28 masih ada 5 orang, jumlahnya aja masih ingat. Nah, ini konteksnya di alam maut. Apalagi orang yang ada di Firdaus, orang-orang yang ada di Firdaus pasti mengingat juga. Gak mungkin mereka akan hilang akan ingatannya. Jadi berdasarkan ayat Alkitab, saya katakan bahwa orang-orang maupun juga Abraham ya dalam ayat ini itu masih mengingat siapa dan bagaimana orang tersebut, maupun juga orang-orang terdekatnya, ya gitu ya. Ya. Jadi nanti di sorga kita kan saling kenal. Karena Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, coba kita baca ya.
1 Tesalonika 2 ayat 19. Ayat 19 dan 20. Rasul Paulus berkata begini, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Kristus Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Jadi Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika bahwa kamulah yang menjadi kemegahan kami nanti ketika Yesus datang. Nah, artinya secara implisit, Rasul Paulus itu di dalam pengharapannya itu bisa bertemu dengan jemaat-jemaat Tesalonika itu. Ya, kalau kita mau kemudian kembali ke perjanjian lama, Harun itu akan menyusul abangnya si Musa. Baru yang nanti nenek moyang bangsa Israel juga itu dikumpulkan bersama leluhurnya, yaitu di alam Firdaus itu yang kemudian dalam Lukas 16 ayat 23 tadi disebut sebagai dada Abraham, ya. Gitu. Jadi apakah orang di Firdaus itu atau setelah mati dia masih punya ingatan? Dia punya ingatan. Dia masih mengingat segala sesuatu yang terjadi. Karena rohnya akan memberi pengertian mengenai siapa dia dan apa yang telah dia lakukan. Tadi udah dibaca tentang kisah orang kaya Lazarus bahwa orang kaya itu meskipun sementara teraniaya di alam maut, dia masih mengingat saudaranya yang masih tinggal di bumi. Bahkan dia yang tidak pernah ketemu Abraham itu bisa mengingat dan mengetahui bahwa itu Abraham. Dari mana dia tahu kalau itu Abraham? Rohnya memberi dia pengertian. Gitu, karena roh kita ini datang dari yang ilahi. Gitu ya. Jadi kesimpulannya pertanyaan pertama bahwa kita dan keluarga kita yang sudah mendahului kita pasti akan kenal di surga sana nanti ya. Seperti kita mengenal di dalam dunia ini. Gitu ya. Iya. Ya karena kalau seandainya orang nggak mengenal lagi ataupun udah nggak ingat apa-apa lagi, gimana penghakiman akan terjadi kan? Ya. Mungkin kalau ditanya keluargamu begini ya, kamu dalam kehidupan keluargamu seperti ini ya, apakah ayahmu bernama ini dan kamu melakukan hal yang tidak benar di hadapan ayahmu? Lalu kamu mengatakan apa? Tuhan, saya nggak ingat, Tuhan, saya nggak ingat. Gak mungkin kan pengadilan akan terjadi. Ya jadi ayat Alkitab sudah jelas kok mengatakan bahwa mereka itu masih mengingat di sana. Gitu ya. Baik. Ya gitu ya, don't judge ya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Selalu ya. Selamat malam ya, Kak Elia, Timothy. Terima kasih.